Saya begitu excited, saudara, untuk bertemu dengan saudara-saudari semua, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Lagi, saudara, saya bukan sok kepintar, saudara. Saya bukan menggurui setiap kita yang ada di sini, tapi saya hanya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang suatu topik, suatu tema yang diberikan pada saya, yaitu serving one another. Saudara, topik ini kurang lengkap, saudara. Kalau boleh dengan kerendahan hati, saya akan melengkapi topik ini. Saya akan beri judul tema saya, khotbah saya pagi hari ini, serving one another with love. Kuncinya adalah di dalam kasih itu, saudara. Saudara, bulan Juni ini tema gereja kita ICCC adalah karakter son and daughter of the living God. Saudara, sebagai son and daughter of the living God, kita perlu memiliki karakter ini, saudara. Serving one another with love. Ini adalah modal yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat pada waktu dia melayani selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Dia melayani saudara dan saya, melayani umat manusia dengan kasih-Nya. Saudara, kasih inilah yang menjadi fondasi Yesus untuk melayani saudara dan saya, untuk melayani umat manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahwa begitu besar kasih Allah. Karena kasih itulah, saudara, Yesus mau diutus Bapaknya untuk datang ke dunia ini. Saudara, dia datang, saudara, bukan untuk dilayani, tapi untuk apa, saudara? Melayani. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang bukan dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus sudah memberikan suatu teladan buat kita. Kita harus meniru, kita harus mengikuti teladan Yesus. Saudara, kalau kita melayani, saudara, sesama kita tanpa kasih, cepat atau lambat, saudara, pelayanan kita akan berakhir. Saudara, kalau kita melayani dengan fondasi kasih, saudara, seperti yang Yesus lakukan, maka pelayanan kita akan memberikan suatu dampak yang dahsyat, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus telah memberikan teladannya bagi kita. Saudara, melayani sesama harus punya fondasi yang kuat, yaitu kasih itu sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang untuk sahabat-sahabatnya, yaitu yang memberikan nyawanya, saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali orang melayani dengan motivasi yang keliru, saudara. Seringkali kita melayani bukan dengan fondasi kasih, tapi kita melayani untuk apa, saudara? Agar supaya kita mendapatkan suatu penghargaan, agar kita mendapatkan suatu pujian, dihormati dan lain sebagainya, dengan maksud-maksud tertentu. Saudara, kalau itu menjadi fondasi kita untuk melayani sesama, saudara, maka pelayanan kita tidak akan memberikan suatu dampak yang signifikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ya, mengapa kita harus melayani? Saudara, kalau kita melayani karena kita melayani Sang Raja, saudara, sebetulnya. Kita melayani Yesus, kita melayani Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya dia semakin dipermuliakan. Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, agar supaya mereka semua melihat perbuatan baikmu dan memuliakan apa, saudara? Bapamu yang di sorga. Saudara, ini adalah fondasi yang harus kita miliki sebagai orang Kristen di dalam pelayanan kita untuk sesama. Serving one another with love. Jangan sampai lupa kata love-nya ini, saudara. Karena ini adalah kunci di dalam kita, di dalam keberhasilan kita untuk melayani sesama kita. Saudara, berapa lama kita menjadi Kristen tidak menjamin kita mau melayani sesama kita. Mungkin saudara kaget dengan pernyataan ini, saudara. Berapa lama kita menjadi Kristen, menjadi orang percaya, tidak menjamin kita mau melayani sesama kita. Saudara, mau buktinya, saudara? Mari kita buka sama-sama dengan saya, yaitu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Saudara, saya percaya saudara pernah mendengar cerita ini berkali-kali. Yaitu cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita belajar
Dan pada waktu saya mempersiapkan firman ini saudara, ada suatu pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan buat saya dan ingin saya bagikan buat saudara semua. Saudara, di sini dikatakan apa saudara? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat yang ke-27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu ya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membaklut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara, dari kisah cerita ini, Yesus menyampaikan ada 3 macam orang, saudara. Siapa saudara? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Betul nggak? Saudara, kalau kita telusuri, siapakah imam ini? Saudara, pada waktu saya mencari referensi, saudara, imam di dalam perjanjian lama, dia tuh berfungsi sebagai apa, saudara? Sebagai mediator antara Allah dengan umatnya. Hanya imam yang dapat masuk ke ruang maha suci untuk memberikan persembahan. Untuk mempersembahkan kurban, saudara. Dengan kata lain, saudara, imam itu hubungannya dekat dengan Tuhan. Betul nggak? Itu adalah perjanjian lama, saudara. Di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam 2 Petrus bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Dengan kata lain, kita semua adalah imam, saudara. Orang yang kedua, Lewi. Siapa itu Lewi? Kaum Lewi itu. Saudara, salah satu fungsi daripada kaum Lewi atau orang Lewi adalah sebagai pemusik, pemuji. Saudara, tidak lain kita semua adalah pemuji, penyembah Tuhan. Betul nggak? Kalayak kita orang-orang Kristen. Saudara, dan yang ketiga, orang ketiga, siapakah orang Samaria? Saudara, orang Samaria dari sejarah dia adalah orang yang atau sekumpulan bangsa atau sekumpulan orang yang tinggal di daerah utara sejak abad 6 sebelum Masehi, saudara. Orang Samaria dengan orang Yahudi sudah ada perbedaan pendapat, saudara. Mereka tidak lagi dapat berkomunikasi satu sama lain. Mereka sudah musuhan. Kalau bahasa Ibraninya, saudara, mereka siwaan, saudaraku. Tahu siwaan ya? Orang Surabaya pasti tahu, saudara. Itu musuhan, saudara. Saudara, ada 3 macam orang yang Yesus sampaikan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? The first 2 people, seorang imam dan seorang Lewi, mereka melewati jalan yang sama. Apa yang terjadi, saudara? Lihat nggak mereka? Ada orang yang tergeletak di tengah jalan. Lihat nggak? Lihat, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka peduli nggak? Tidak sama sekali. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka melewati dari seberang, saudara. Saudara, dari ketiga orang ini, saudara, seharusnya orang yang paling sensitif harusnya imam, betul nggak? Kenapa? Karena imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang punya akses ke ruang maha suci. Ingat, saudara, pada waktu Yesus menyampaikan cerita ini,
Tirai bait Allah belum terbelah, saudara. Yesus belum disalibkan. Berarti Yesus mau menunjukkan bahwa tingkat derajat seseorang dalam gereja sebagai imam, sebagai Lewi tidak menjamin orang itu mau melayani sesamanya, saudara. Kalau toh mereka mau melayani sesamanya, tidak dengan dasar kasih, saudara, mereka pelayanannya tidak akan memberikan suatu dampak, saudara. Saudara, seberapa lama kita menjadi Kristen, seberapa tingginya jabatan kita dalam gereja, jika kita tidak melayani sesama dengan kasih, maka kita akan melewati dari seberang seperti imam dan Lewi ini, saudara. Tetapi saudara, begitu orang Samaria lewat di situ, apa yang dikatakan, saudara? Apakah dikatakan orang Samaria juga mengikuti jejak imam dan Lewi? Apakah begitu, saudara? Tidak, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Coba kita lihat. Saudara, Yesus kata ketika orang Samaria melihat orang itu, apa yang terjadi, saudara? Tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ini adalah fondasinya, saudara. Apa yang menjadi motor, penggerak daripada orang Samaria ini, saudara, adalah belas kasihan. Kasihnya buat sesamanya, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika motivasi, fondasi pelayanan kita terhadap sesama bukan kasih, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Maka pelayanan kita tidak memberikan dampak. Mengapa, saudara? Sebab begitu ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita akan melewati dari seberang jalan. Seperti imam dan Lewi ini, saudara. Saudara, kedudukan kita, seberapa tingginya kita dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi, tidak menjamin kita mau melayani sesama kita. Kalau kita tidak mau melayani dengan kasih, maka kita akan melewati kesempatan demi kesempatan itu, saudara. Saudara, kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, saudara. Saudara, bagi orang Samaria ini sangat berat, saudara. Misalkan aja, saudara, orang yang dirampok habis-habisan itu adalah orang Yahudi. Memang tidak ditulis, saudara, siapa orang yang dirampok ini. Tapi misalkan saja ini adalah orang Yahudi. Buat orang Samaria akan sangat berat. Wow, musuh ini, saudara. Musuh ini. Tapi saya percaya satu hal, saudara. Orang Samaria ini pasti akan menolong orang yang tergeletak itu meskipun itu orang-orang Yahudi. Kenapa, saudara? Karena dia punya belas kasihan. Tapi sebaliknya, saudara. Jika orang yang tergeletak itu adalah orang Samaria, sesamanya, sebangsa bahkan. Dia akan melewati dari seberang jika dia tidak punya motor penggeraknya yaitu belas kasihan, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Penuh resiko enggak apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Penuh resiko, saudara. Bisa saja, saudara, para penyamun masih berada di sana. Belum jauh dari tempat kejadian. Jangan-jangan penyamunnya kembali mukulin orang Samaria ini apalagi dia berduit, saudara. Betul enggak? Tapi saudara, ini yang luar biasa, saudara. Resiko yang dia miliki itu lebih kecil daripada belas kasihan yang dia punya terhadap sesamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-34, di situ dikatakan apa, saudara? Ketika ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apa yang dilakukan, saudara? Kemudian orang Samaria ini menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Saudara, dia menghumble himself, Tuhan. Orang Samaria merendahkan hatinya. Dia memberikan tempat keledainya itu untuk orang yang barusan dirampok habis-habisan. Lalu, saudara, membawanya kemana, saudara? Ke penjara, saudara? Enggak, saudara. Ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow. Ini yang saya katakan dengan pelayanan extra mile, saudara. Tidak berhenti di situ. Ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan apa, saudara? 2 dinar. Untuk kepada siapa? Kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow. Dahsyat enggak, saudara? Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Luar biasa. Saudara, kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan. Siapa? Ya, orang Samaria ini kalau di dalam gereja. Mungkin dia adalah jemaat yang biasa, saudara. Tidak punya kedudukan yang tinggi atau orang yang barusan bertobat.
Mungkin barusan mengenal Yesus beberapa bulan yang lalu. Tapi ini yang dahsyat, dia meresponi panggilan Allah dalam hidupnya. Untuk melayani sesamanya. Dengan apa saudara? Dengan kasih. Kasih inilah yang harus menjadi fondasi kita. Serving one another. Saudara, bagaimana kita bisa melayani orang lain? Sesama kita, ada dua hal yang ingin saya bagikan saudara. Yang pertama adalah kasih harus menjadi fondasi kita untuk melayani orang lain. Mari kita buka bersama-sama, yaitu di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Bisa ditampilkan, Galatia 5, pasal yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kasih ini yang harus menjadi motornya. Kasih ini yang harus menjadi fondasi kita melayani orang lain. Kasih inilah yang akan menjadi penggerak motor yang kuat untuk kita melayani orang lain. Sehingga saudaraku, pelayanan kita akan memberikan suatu dampak. Sebab motivasi kita bukan untuk diri kita sendiri saudara. Motivasi kita adalah Kristus supaya Kristus semakin dipermuliakan. Ingat saudara di dalam kitab Matius dikatakan biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan baikmu. Dan apa saudara? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan akhirnya supaya Kristus semakin ditinggikan, dimuliakan. Saudara, itu yang pertama saudara. Kasih harus menjadi fondasi. Yang kedua saudara, menerima satu sama yang lain. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Roma 15 yang ke-7, di situ dikatakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama-tama itu kasih harus menjadi fondasi terlebih dahulu. Dan jika kasih sudah menjadi fondasi kita untuk melayani sesama, maka kita akan sanggup menerima satu sama lain, saudara. Jika kita sudah bisa menerima satu sama lain, maka kita akan dengan mudah untuk melayani orang lain, betul enggak? Saudara, untuk menerima satu sama lain tidak mudah, saudara. Sebab kenapa, saudara? Sebab tiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Tapi itu bukan suatu alasan untuk kita tidak melayani orang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan suatu teladannya bagi kita. Maka kita harus meniru teladan Yesus. Yesus yang sudah menjadi role modelnya, kita harus mengikuti Yesus. Yesus saja menerima kita apa adanya, bahkan waktu kita masih berdosa. Oleh karena itu kita harus menerima sesama kita apa adanya, seperti Yesus menerima kita, saudara. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kita tidak akan pernah melayani orang lain. Believe me or not. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi yang sering terjadi ini, saudara. Kita maunya itu apa, saudara? Dilayani. Betul enggak? Itu adalah nature manusia. Kita maunya itu dilayani. Kita maunya disuapin. Memang betul, ada waktunya kita dilayani. Ada waktunya kita disuapin. Waktu kita masih apa? Baby, saudara. Waktu kita masih balita, betul kita perlu disuapin. Kita perlu dikasih firman. Tapi ada fase tertentu yang mana kita sudah menjadi dewasa. Kita perlu apa saudara? Menyuapin orang lain. Melayani orang lain. Saudara, coba bayangkan kalau kita maunya dilayani ya. Kalau kita maunya disuapin melulu ya. Jangan-jangan saya khawatir saudaraku. Kita menjadi bayi-bayi gendut saudaraku. Kalau sudah jadi bayi-bayi gendut, akibatnya saudara apa? Kolesterol tinggi saudaraku. Banyak kolesterol dan juga tekanan darah tinggi saudaraku. Saudara tahu sendiri apa akibatnya setelah itu. Saudara, kalau fondasi yang harus kita pegang adalah kasih. Coba bayangkan saudara, kalau kita maunya disuapin, makan melulu tanpa exercise ya. Tanpa kita exercise untuk melakukan firman Tuhan, untuk melayani sesama kita. Apa yang terjadi saudara? Jangan-jangan kita ini sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul enggak? Kalau kita ingat cerita yang tadi, ahli Taurat menanyakan sesuatu pada Yesus dan ahli Taurat jawab semua pertanyaan Yesus. Kalau saya boleh terjemahkan saudaraku, kalau ahli Taurat ini dia lulusan S1 ya, sarjana muda, dia akan lulus dengan cum laude saudaraku.
Kenapa? Karena teorinya hafal semua, di luar kepala saudara. Tapi ada satu hal yang missing, yang ada dalam ahli Taurat ini. Apa itu saudara? Dia tidak tahu siapa sesamanya. Betul enggak? Kalau ada ujian praktek saudara, dia gagal saudara. Dia enggak lulus saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa sesamanya. Dia tidak pernah ujian praktek. Yang tahu cuma, yang dia tahu hanya teori semua. Saudara, kita tahu firman bagus saudara. Saya tidak bicara firman tidak bagus. Kita tahu firman bagus, tapi tanpa melakukannya sia-sia. Seperti halnya apa saudara? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita perlu dengar, yes. Kita perlu dengar firman, yes. Kita perlu disuapin firman, yes. Sebab apa? Sebab iman timbul dari apa? Pendengaran kan firman. Tapi kalau berhenti di situ saudara, akibatnya iman itu akan mati saudara. Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati saudara. Begitu juga dengan bayi-bayi gendut saudara. Kalau kita maunya disuapin, dilayanin, maka banyak kolesterol dan tekanan darah tinggi. Saudara, minimum ada tiga area yang ingin saya bagikan buat saudara. Yang mana kita bisa terlibat dalam pelayanan, melayani orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Saudara, ada tiga area minimum yang ingin saya bagikan pagi hari ini buat saudara. Yang pertama, yang saya sebut dengan 3D saudara. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk menghafalnya. 3D. D yang pertama itu apa saudara? Doa. Gampang kan saudara? Doa. Kita bisa melayani sesama kita melalui apa? Doa saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan doa. Untuk mendoakan mereka. Untuk menjadi intercessor. Untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Buat orang-orang di sekitar kita. Buat keluarga kita. Buat gereja kita. Buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ingat saudara. Jangan pernah meremehkan pelayanan doa saudara. Meskipun di balik layar dan tidak pernah kelihatan. Itu pelayanan doa adalah memegang suatu peranan penting dalam kebangunan rohani dalam sebuah gereja. Saudara, ingat saudara, ada evangelis yang terkemuka yang one of the best, or one of the greatest evangelist, Reinhard Bonnke. Dia saja sebagai evangelis yang besar di dunia ini, dia aja punya intercessor saudara. Siapa intercessornya dia? Salah satunya adalah evangelis Cindy Jacob. Saudara, kalau pendeta besar, evangelis besar aja punya intercessor saudara. Untuk membantu, untuk mendoakan kebangunan rohani. Apalagi kita gereja lokal. Kita perlu pendoa-pendoa syafaat. Untuk mendoakan gereja kita agar setiap kita jemaat ICCC mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam karir, keluarga dan usaha. Amin saudaraku. Saudara, kita perlu dalam hal ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu faktor keberhasilan kebangunan rohani di mana-mana dikarenakan banyak pendoa syafaat yang berdoa, intercede bagi kebangunan rohani ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat pelayanan doa dalam sebuah gereja sangat menentukan kemajuan dari gereja itu. Kalau gereja itu maju pasti saudara, banyak pendoa-pendoa syafaat yang dalam gereja itu. Saudaraku, kalau mau dicoba, tapi jangan dicoba ya saudara. Kalau mau dicoba, tapi jangan dicoba. Jangan ada pelayanan doa di dalam gereja. Saya percaya cepat atau lambat gereja itu mengalami stagnasi, akhirnya turun mati saudara. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Pelayanan doa itu sangat penting, memegang peran yang penting. Bahkan saya punya suatu statement yang dikeluarkan oleh Cindy Jacob. Di sini dia berkata begini saudara. Without walking and talking with God in prayer, we will never fulfill our original design and the earth will lack of order and faithfulness. Saudara, tanpa kita berjalan dan berbicara dengan Allah di dalam doa, kita tidak akan pernah memenuhi panggilan kita. Dan dunia akan mengalami banyak kegoncangan dan ketidaksetiaan. Saudaraku yang kasih, doa yang pertama, kita bisa melayani sesama kita melalui doa. Yang kedua saudara, D yang kedua itu apa saudara? Dana. Saudara, mungkin saudara bilang, wah saya nggak bisa doa.
Doa untuk orang lain bingung saya. Lah, ini adalah D yang kedua. Mungkin saudara bisa terlibat untuk melayani sesama melalui apa saudara? Dana saudara. Ada begitu banyak para misionari di muka bumi ini saudara. Yang membutuhkan dukungan doa dan dana dari saudara semua. Bahkan di dalam ICC sendiri saudara. Kita sebagai satu gereja punya proyek. Yaitu proyek K besar. Saudara, ini adalah suatu kesempatan untuk kita bisa melayani sesama secara tidak langsung. Agar supaya pekerjaan Tuhan yang ada di K besar itu terjadi saudara. Tergenapi dengan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mana ada ayatnya? Kita bisa melayani sesama melalui harta milik kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saudara, apa yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat 1 yang ke-3 ini? Di sini dikatakan tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga. Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Ini yang harus kita tancap, saudara. Ini yang harus kita tangkap. Perempuan-perempuan ini melayani apa? Rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. D yang kedua, dana, saudara. Mungkin saudara nggak bisa berdoa. Oke, that's fine. Tapi ayo terlibat untuk melayani sesama melalui dana yang kita miliki, yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Saudara, D yang ketiga, itu adalah daya, saudara. Mungkin saudara bilang, wah hidup saya pas-pasan, saya nggak bisa doa. D yang ketiga, daya, saudara. Saudara, setiap kita pasti minimal punya 1 D yang dapat kita pakai untuk melayani sesama kita. Kalau saudara bilang, saya nggak punya 1 D pun, nggak mungkin, saudara. Kenapa, saudara? Kalau ini adalah idenya Tuhan untuk melayani sesama, Tuhan pasti melengkapinya. Tuhan pasti memberikan kemampuan kita untuk melayani sesama kita. Bukankah di dalam Matius 25 ayat ke-40 dikatakan apa, saudara? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, saudara, ini adalah idenya Tuhan untuk kita melayani sesama kita dengan kasih, saudara. Saudara, kalau ini idenya Tuhan, dia pasti memberikan tool, alatnya untuk kita melayani orang lain. Saudara, daya di sini saudara, bicara soal apa saudara? Soal waktu saudara, tenaga, pikiran saudara yang saudara bisa pakai untuk melayani orang lain dengan kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak tempat di mana kita bisa melayani sesama kita dalam gereja. Bahkan di dalam gereja ini saja saudara, ada banyak pelayanan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Saudara, saya suka dengan deklarasinya Joshua. Saudara, di dalam kitab Yosua 24 ayat ke-15. Di situ Yosua mendeklarasikan, berkata begini pada umat Israel. Jika engkau pandang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami pagi hari, Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tapi ini yang saya suka saudara. Yosua berkata, mendeklarasikan di depan umat Israel. Aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain saudara, aku dan seisi rumahku, kami melayani Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan satu pujian ini, yaitu bersama dengan keluargaku kita melayani Tuhan. Saudara diberkati, sebentar lagi saya akan selesai. Saudara, perlu diingat dalam melayani sesama, kadang-kala ada gesekan saudara. Tapi itu bukan suatu alasan untuk kita berhenti melayani saudara. Saudara, kadang-kala kita ada gesekan satu sama lain di dalam melayani. Tapi itu bukan suatu alasan untuk kita berhenti melayani. Karena apa saudara? Karena
Kalau memang waktunya untuk kita melayani di tempat teman yang lain, di pelayanan yang lain, monggo silakan untuk pindah di pelayanan yang lain. Pada dasarnya saudara, jangan pernah berhenti. Gara-gara kita nggak cocok dengan tim leader kita, dengan pemimpin kita. Yang rugi siapa saudara? Kitanya yang rugi saudara. Bayangkan saudara, kita bekerja di dalam suatu perusahaan yang terbesar, yang terkaya di muka bumi ini. Namanya kerajaan Allah. Saudara, CEO-nya pasti care sama pelayan-pelayannya. Betul nggak saudara? Kalau kita quit di dalam pelayanan, yang rugi kita saudara. Kita nggak dapat benefit saudara. Kita nggak dapat insurance, betul nggak? Kalau kita dapat kesempatan untuk melayani orang lain di dalam kerajaannya, pakai kesempatan itu saudara. Saudara, di dalam melayani tidak ada kata pensiun. Mungkin secara jabatan saudara, kita pensiun. Mungkin secara jabatan kita pensiun sebagai pendeta, sebagai elders, sebagai deacon, bahkan sebagai WL pun. Sebagai jabatan kita bisa pensiun. Tapi dalam pelayanan tidak ada kata pensiun saudara. Kita bisa melayani di mana saja, kapan saja. Minumlah Coca-Cola, maksudnya saya bukan minum Coca-Cola. Di mana saja kita bisa melayani itu. Betul? Kita bisa melayani di gereja, di masyarakat, di keluarga, dimanapun kita berada. Kita bisa melayani Tuhan di sana. Saudaraku, melayani saudara, tempatnya itu bukan di atas, di bawah saudara. Kalau melayani tempatnya di atas itu bukannya melayani saudara. Itu pesuruh-pesuruh, suruh ini, suruh itu saudara ya. Diktator saudara. Tapi melayani itu adalah tempatnya di bawah saudara. Seperti yang Yesus lakukan. Pada waktu sebelum dia disalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apakah membasuh tempatnya di atas saudara? Enggak saudara. Dia harus menjongkok. Dia harus membasuh satu persatu. Yesus merendahkan hatinya di hadapan murid-muridnya. Saudara, melayani bukan di tempat yang di atas, tapi di bawah saudara. Suatu waktu saudara, jika Tuhan bilang sama saya begini, Timothy, pelayananmu di mimbar sudah selesai. Pelayananmu sebagai WL, worship leader sudah selesai. Aku mau tempatkan kamu di dalam pelayanan doa. Saya mau kok saudara, saya mau nurut kok. Sebab bagi saya begini saudara, lebih baik saya melayani Tuhan di mana Dia ada di sana daripada saya melayani bahkan di mimbar pun tapi Tuhan tidak di sana, percuma saudara. Ngerti maksud saya? Lebih baik saya melayani yang tidak kelihatan di balik layar tapi Tuhan ada di sana. Daripada saya melayani di mimbar sebagai WL tapi kalau Tuhan tidak berkenan, percuma saudaraku. Saudaraku, jangan terlalu pusingkan dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu self pity. Jangan terlalu fokus pada diri kita masing-masing. Waduh, beban saya berat. Saya perlu dilayani, saya perlu dikasihani. Saudara, kalau kita punya attitude seperti ini, kita tak akan pernah melayani orang lain, saudara. Kita kan tak pernah melayani orang lain. Tapi sebaliknya, tetaplah setia melayani orang lain. Meskipun kita mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Percayalah, di saat kita melayaninya, di saat kita melayani orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin, saudara. Dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, pelayanannya, melayani sesamanya, orang-orang yang paling terhina, orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, kita melayani raja dan segala raja, saudara. Saudara, ada satu kesaksian. Ada seorang ibu, saudara. Pada waktu dia melayani sebagai usher, saudara. Dalam sebuah KKR besar, saudara, di Jakarta. Ibu ini punya penyakit, saudara, yang namanya seperti kanker kandungan di dalam rahimnya, saudara. Dia sudah berobat berkali-kali, tapi hasilnya tidak memuaskan, saudara. Suatu waktu, saudara, ada kesempatan untuk dia melayani sebagai usher di dalam sebuah KKR besar, saudara. Saudara, ibu ini tidak memusingkan tentang kondisinya, saudara. Tapi dia bertekad untuk melayani orang lain sebagai usher. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu altar call, pada waktu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang kena kanker, yang kena tumor dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba, inilah pekerjaan Allah yang luar biasa. Tiba-tiba perutnya itu mengalami suatu kanan, ada suatu tangan yang mengangkat kankernya itu keluar dari perutnya, saudara.
Seperti ada aliran panas yang masuk dalam perutnya, keluar begitu saudara. Saudara, begitu dia merasakan dia beriman, aku sudah sembuh, saudara, dalam nama Yesus. Ternyata saudara, setelah dicek di rongsen, kankernya hilang saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Karena dia menempatkan kerajaan Allah terlebih dahulu. Karena dia mau melayani orang lain. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Tetapi Allah menghargai orang-orang seperti ini saudara. Amin. Haleluya. Saudara, ada satu kesaksian sebelum saya tutup. Saudara, ini adalah suatu kesaksian yang mirip dengan segelas air susu. Ada seorang anak kecil umur belasan tahun saudara. Mungkin umur 10 tahun. Saudara, dia punya seorang ibu yang sakit keras. Dan keluarga ini keluarga yang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Suatu kali, karena ayah anak kecil ini, dia tidak tega melihat ibunya yang begitu sakit parah. Akhirnya dia pergi ke toko obat, saudara. Dan di situ, saudara, apa yang terjadi? Karena dia tidak punya uang, dia mencuri obat untuk diberikan pada ibunya. Tapi, saudara, nasib anak ini cukup malang. Pemilik toko itu mengetahui bahwa anak ini mencuri obat tanpa membayar, saudara. Kemudian anak ini ditangkap, saudara, dicaci maki, kamu tidak boleh, kamu harus bayar dan lain sebagainya. Saudara, tiba-tiba ada seorang pria, saudara, menyampiri anak ini, ngomong sama pemilik obat itu, pemilik toko obat itu. Dia bilang gini, sudah, jangan ribut, ini saya bayar. Biaya berapa? Biaya obat itu. Ini saya bayar. Tidak hanya membayar obat itu saudara. Dia panggil anaknya. Apa itu? Beri anak ini, anak kecil ini, semangkok sup. Untuk bisa dibawa pulang. Untuk ibunya yang sakit. Saudara, 30 tahun kemudian. Ayah yang memberikan semangkok sup. Dan yang memberikan obat. Membeli obat ini buat anak kecil ini. 30 tahun kemudian. Dia mengalami suatu sakit yang parah. Dia kena stroke, dia jatuh saudara. Setelah dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya. Anak perempuan ini, anak pemilik restoran ini, dia tidak mampu untuk membiayai semua pengobatan ayahnya. Tiba-tiba saudara, sang dokter ini yang menangani sang ayah ini, dia teringat 30 tahun kemudian. 30 tahun yang lalu. Bahwa saya pernah ditolong oleh keluarga ini. Akhirnya saudara, semua kwitansi, semua pembayaran itu dilunasi saudara. Dengan ditulis setelah dibayar dengan semangkok sup. Dengan obat yang kau telah beli 30 tahun yang lalu. Saudara, setiap opportunity yang kita miliki untuk melayani orang lain. Itu adalah benih yang Tuhan tidak akan pernah lupa saudara. Kalau kita mau melayani sesama kita dengan kasih Tuhan, Tuhan pasti saya percaya benih itu akan tumbuh suatu saat nanti. Entah itu 5 tahun kemudian, entah itu 10 tahun atau 20 tahun, 30 tahun kemudian, anak cucu kita akan menikmatinya saudara. Mari kita lihat satu cuplikan video ini, kemudian kita selesai. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Ini adalah veggie soup yang diberikan dan obat kepada anak kecil ini. Tiga 30 tahun kemudian. Chọn, này là nâng nè. ป๊า จัดไป
อ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Bahkan restorannya pun dijual untuk membiayai pengobatan ayahnya. Urgent for sale. Dia terkejut melihat kwitansi yang mana pembayaran semua sudah lunas. All expenses paid 30 years ago. With 3 pack of medicine and a bag of veggie soup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah foto-fotonya waktu dia menjadi dokter. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau melayani sesama kita, Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian, satu penyembahan.